وأحوال دينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين مكان حلت أرواحهم من مشارق الأرض مغربها ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ثم إلى خصوصا نور الحبيب عبد الله بن الحداد أن الله تغشى المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa innal mu'minal kamil la yada'u syai'an mimma yuqarribuhu ila Allah wa in kana lahu fi tarkihi alfu udrin hatta ya'lama anna tarkahu ahabbu ila Allah min fi'lihi wa hadha qalla ma yattafiq. ولذلك تحمل الكمال من أهل الله في فعل ما يقربهم إلى الله أمورا تعجز عن حملها الجبال الرواسي. وأما من ضعف إيمانه وقل يقينه وكثرت معرفة بالله فلا يؤول في ترك ما افترضه الله عليه إلا على سكوت الحرج. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu wa ardha. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la wala hawla wala quwwata illa billah. ثم إن المؤمن قال الله عنه ونفعنا به في البداية آمين. ثم إن المؤمن الكامل, kemudian sesungguhnya orang mukmin yang sempurna itu la yada'u syai'an mimma yuqarribu ilallah, tidaklah meninggalkan sesuatu pun daripada apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa in kana lahu fi tarkihi alfu udrin, sekalipun ia memiliki di dalam meninggalkan amal tadi itu 1000 udzur, hatta sehingga ya'lama ia mengetahui dan meyakini anna tarkahu ahabbu ilallah min fi'lih, sesungguhnya meninggalkannya dia daripada perbuatan itu lebih dicintai di sisi Allah daripada mengerjakannya. Wa hadza qalla ma yattafiq, dan ini sedikit sekali terjadi. Iman itu ada tingkatan. Karena itu orang yang beriman ada dinyatakan al-mu'min al-kamil, orang yang imannya sempurna, ada yang imannya kurang sempurna. Bukan iman yang sempurna itu rukun imannya bertambah, yang asalnya 6 menjadi 7 atau 8, tetapi kesempurnaan imannya yang bertambah. Ciri-ciri orang yang imannya sempurna, di antaranya ia tidak meninggalkan urusan amalan yang amalan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Sekalipun dia punya udzur untuk meninggalkan, tapi dia tidak mau meninggalkannya. Secara syariat mungkin dia boleh melakukan, diizinkan untuk melakukan, tapi dia tetap memilih amalan yang terbaik. Contoh, ini contoh, sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh dilakukan sambil duduk, sekalipun mampu berdiri. Dia orang tua,
Pantaslah kalau dia itu sholat dengan duduk misal, tapi dia tidak mau, sholatnya tetap berdiri. Itulah kesempurnaan iman. Dia buta, dia sholat di rumah pantas, tapi dia tetap sholatnya di masjid. Bahkan dia tadi itu berjalan bertata-tatih dengan tongkatnya pergi ke masjid. Itulah kesempurnaan iman. Artinya orang mukmin itu bukan kalau ada alasan meninggalkan kemudian gampang meninggalkan. Tapi dia berusaha keras, baru kalau tidak mampu dia tidak melakukannya atau meninggalkannya. Hitungannya begini, Allah lebih senang aku tidak melakukan daripada aku melakukan. Nih gambarannya. Kalau saya pergi ke masjid, saat ini saya lagi sakit yang sangat sakit, aku mungkin bisa mati. Mungkin kalau aku paksakan diri ke masjid, nanti kalau aku mati di tengah jalan, padahal aku merasa sangat sakit sekarang ini. Berarti Allah lebih cinta, lebih senang kepada aku melakukan sholat itu ada di rumah untuk aku menjaga kesehatanku dan aku bisa nanti istiqomah setelah sehat pergi ke masjid. Pertimbangan demikian ini itu udah mentok, udah maksimal, udah terakhir, bukan langsung di awal. Anak nggak kuat pergi ke masjid. Kenapa? Pusing, tapi nonton sepak bola kuat, tidur kuat. Tidak demikian orang mukmin yang beriman. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashba'ul mu'min min khairin yatlubuhu hatta yakuna muntahahu al jannah. Tidak menjadi kenyang, tidak menjadi puas orang yang beriman dari kebaikan yang selalu ia cari, sehingga puncaknya dia masuk surga Allah. Sebelum ada di surga, artinya sebelum ada jaminan dia masuk surga, orang mukmin itu selalu lapar daripada amal kebaikan. Orang mukmin itu selalu haus daripada perbuatan kebajikan. Saya teruskan aja dulu. Walidzalik, karena itulah tahammalal kummalu min ahlillah, benar-benar menanggung, siap memikul, siap melaksanakan orang-orang yang sempurna daripada ahlullah, para aulia Allah, fi fi'li ma yugarribuhum ilallah, di dalam mengerjakan amal perbuatan yang mendekatkan mereka kepada Allah, umuran, perkara-perkara ta'jizu an hamlihal jibalur rawasi, yang tidak mampu mungkin melakukannya gunung-gunung yang kokoh, gunung-gunung yang kuat. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang dekat kepada Allah itu bersemangat ibadahnya, secara logika, secara akal, ini tidak mungkin akan mampu. Tetapi mereka bisa melakukannya. Kenapa? Karena semangatnya yang tinggi. Sampai di antara mereka ada yang setiap hari, setiap malam wiridnya sholat sunnah 1000 rakaat. Menghatamkan Quran setiap hari, ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Terus gimana tidurnya? Inilah, jangan diukur dengan diri kamu menikmati tidur, tapi mereka menikmati bacaan Quran sampai lupa tidur.
Kalau kamu menikmati tidur sampai lupa sholat, paham ya? Jangan diukur. Kenapa? Kesempurnaan iman. Orang itu kalau udah semangat, kadang-kadang dia mempunyai kemampuan lebih daripada kemampuan orang biasa. Nih, tak kasih contoh. Kalau kamu lari, lompatan kamu tadi itu adalah sebatas kemampuan kamu. Tapi kalau kamu dikejar oleh singa, wah, kadang-kadang lompat dengan lompatan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena semangatnya lebih tinggi. Paham nih ya? Larinya semakin kenceng. Kenapa? Singa ada di belakang kita. Begitulah mereka tadi itu, mesinnya mesin jet, kalau kita mesin becak. Karena itu jangan disamakan yang mempunyai mesin jet, yang naik dengan mesin jet, dengan orang yang punya yang dengan mesin becak. Jangan dikiaskan kita dengan mereka. Mereka orang pilihan Allah. Allah memberikan kemampuan yang lebih daripada kita karena semangat ibadahnya yang sangat tinggi. Kalau kita sholat, kita membaca Al-Quran 1 juz, udah terasa lama. Terbukti kalau sholat tarawih, kalau udah sholatnya lama, semakin merosot yang hadir sholat tarawih. Justru cari yang lebih cepat adalah yang paling digemari. Tapi mereka tidak, dia senang yang lama. Kenapa? Kesempurnaan iman, saudara. Sampai di antara mereka sholat cuma 2 rakaat. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah 15 juz. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah 15 juz. 2 rakaat hatam Al-Quran. Kok kuat? Itulah iman yang sempurna, saudara. Permasalahannya ibadah itu bukan dengan fisik. Ibadah itu berkaitan dengan iman. Ada orang yang kuat badannya, pergi ke masjid cuma 10 meter, kakinya nggak mampu. Sholat berjamaah cuma 10 menit, kakinya nggak mampu. Tapi kalau kejar bola 1,5 jam, kakinya mampu. Apa yang bisa membuat orang itu mampu bermain sepak bola? Ini ada tamu dari Malaysia. Kalau Malaysia menyatakan bola sepak, bukan sepak bola. Apa yang membuat mereka mampu melakukan itu? Itu kekuatan fisik. Tapi kenapa tidak bisa mampu pergi ke masjid dan sholat berjamaah? Itu kekuatan iman yang kurang. Imannya lemah, fisiknya kuat. Sebagian mereka kurus badannya, tapi istiqomah sholat di masjid. Kuat kalau sholat, kuat kalau baca Al-Quran. Kenapa? Kekuatan imannya lebih, sekalipun kekuatan fisiknya kurang. Ibadah kepada Allah bergantung dengan iman. Wa kum minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi da tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahawati. Jadilah kamu orang yang selalu memperbaharui iman, meningkatkan kesempurnaan iman. Dengan apa? Memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak taat, dan meninggalkan daripada segala bujukan nafsu, perbuatan-perbuatan rayuan setan. Karena kalau nafsu bercampur dengan perbuatan setan, diaplos jadi satu, maka akan menghasilkan hati yang kaku. Hati yang kaku ini diceritain neraka nggak takut, diceritain surga nggak kepingin, diceritain Nabi Muhammad nggak tertarik. Akhirnya tidak bisa tertembus dengan nasihat, dengan ayat Quran dan hadis. Hati inilah wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun gasi. Sesungguhnya yang paling jauh dari rahmat Allah yaitu orang yang memiliki hati yang kaku tadi itu. Baik. Wa amma man dha'afa imanuhu wa qalla yaqinuhu. Adapun orang yang lemah imannya, wa qalla yaqinuhu, dan sedikit keyakinannya,
wa qasurat ma'rifatuhu billah, dan dikit ma'rifahnya kepada Allah, fala yu'awwil fi tarki maftaradahu Allah alaih, maka dia tidak peduli dengan apa yang telah ia tinggalkan daripada yang Allah wajibkan baginya. Illa ala sugutil haraj, kecuali hanya sekedar untuk menggugurkan dosa. Ada orang sholat itu menikmati, ada orang sholat yang penting sholat, yang penting gak dosa. Paham nih ya? Sholat cepet dia sholat, samiallahu liman hamidah, Allah akbar, yang penting aku sholat sehingga aku tidak dosa, yang penting gitu aja. Tapi kalau mereka bukan hanya sekedar sholat, sholat adalah sesuatu yang paling penting, dia sholat dengan khusyuk, sholat dengan tadabbur, memikirkan arti, merenungi arti bacaan tadi itu. Inilah kesempurnaan iman. Nah, ada orang sekedar tidur, yang penting saya bisa tidur, tidur, subhanallah, hatta di atas bambu tidur, di atas becak tidur, yang penting saya tidur, yang penting saya makan, yang penting saya berpakaian, sekedar semuanya. Tapi kalau baca Quran, jangan sekedar, saya harus menikmati bacaannya. Kalau sholat, saya harus menikmati sholat tadi itu. Kalau belajar, saya harus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Paham nih? Ada kebalikannya, sholat sekedar, baca Quran sekedar, makan serius, harus bagus, tidur, ruangan tidurnya luar biasa. Bahkan kadang-kadang WC-nya lebih leks daripada tempat sholatnya. Bukan sekedar, tapi menikmati. Lebih menikmati dia di ruang WC-nya, di ruang toiletnya, dari, kalau bahasa Malaysia, di tandas, daripada ada di tempat sholat. Karena itu, berhati-hatilah kita menjadi golongan orang-orang yang rendah. Walikullin darajatum mimma amilu waliwaffiyahum a'maluhum wahum la yudlamun. Walikullin, dan pada setiap manusia, darajatum mimma amilu, akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang ia perbuat daripada amal perbuatannya, dari amal-amalnya dia. Waliwaffiyahum a'maluhum wahum la yudlamun, dan Allah akan balas mereka sesuai dengan amal-amal mereka, dan mereka tidak dizalimi oleh Allah. Ada dua di sini, antara orang mukmin dan orang kafir. Likullin darajatun mimma amilu. Orang yang mukmin maka di derajat yang tinggi ada di surga Allah. Orang yang kafir di derajat yang rendah ada di neraka Allah. Walikullin darajatin mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum fiha la yudlamun. Allah akan membalas sesuai dengan amal mereka. Yang mukmin diberi kenikmatan oleh Allah, yang kafir akan mendapatkan siksa oleh Allah, dan mereka tidak terzalimi. Artinya tidaklah orang mukmin dikurangi pahalanya, tidaklah juga orang kafir ditambahi siksanya, setimpal, sesuai, bahkan bisa lebih. Loh, kok siksanya kok begitu pedih orang kafir? Ya, setimpal, karena kesalahannya sama Allah. Saya mau tanya, kalau Anda meludahi orang, itu kesalahan kecil kan sebetulnya. Tapi kalau meludahi presiden, meludahi jenderal, kesalahan besar itu lah. Kalau kamu misalnya menuduh saudara kamu, kamu itu punya anak di luar nikah, kamu telah selingkuh punya anak, gimana? Itu perbuatan besar, itu tuduhan yang sangat mencemarkan.
Kalau presiden, jenderal itu punya anak di luar nikah, wah tambah marah, tambah tinggi. Gimana kalau Allah dinyatakan punya anak? Bukankah itu adalah tuduhan yang sangat hebat? Tuhan dikatakan punya anak. Selingkuh Tuhannya. Itu adalah tuduhan yang sangat hebat. Karena itu pantas kalau disiksa dengan yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikullin darajatum mimma amilu. Kalau Anda orang yang jujur dituduh bohong kamu, ada surat-surat yang membuktikan, ini loh buktinya, saya ini utusan presiden, bohong kamu. Ini kesalahan besar. Kenapa? Karena membohongkan dia, mendustakan dia, sama dengan mendustakan utusannya presiden. Kamu bisa dipenjara, kamu bisa dituntut. Datang Nabi Muhammad membawa bukti, nih aku utusan Allah, ini Al-Quran, ini wahyu Allah. Bohong itu Muhammad. Karena itu orang yang membohongkan Nabi Muhammad, mendustakan Nabi Muhammad, itu mendustakan Rabbul Alamin. Pantas kalau dia itu disiksa yang berat, karena dia adalah menuduh Tuhannya pembohong dengan mengutus Nabi Muhammad. Karena itu setimpal kalau orang-orang kafir masuk neraka disiksa dengan yang berat tadi itu, karena kesalahannya kepada yang maha besar. Kembali kepada pembahasan, orang yang mukmin itu semangat ibadahnya adalah sangat tinggi. Disinilah kita harus memperkuat iman kita sehingga kita menjadi orang mukmin yang kuat. Kata Nabi, al-mu'minul gawi khairum wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat, bukan orang mukmin yang kuat itu yang ngangkat barbel yang lebih kuat atau yang tinjunya yang lebih hebat, tapi orang mukmin yang kuat itu adalah yang kuat dalam kesempurnaan imannya. Ibadahnya dia semangat kuat, baca Qur'annya kuat, taatnya kuat tidak terpengaruh melakukan maksiat. Itu lebih Allah cintai, lebih baik di sisi Allah daripada orang mukmin yang dhaif, yang lemah kalau ibadah, kalau sholat males, kalau baca Quran males, kalau main-main semangat. Tapi semenjak jadi orang yang beriman, dia masih menjadi orang yang beruntung, karena dia akan insya Allah menjadi calon penghuni surga. Karena itu modal iman ada, tinggal diperkuat aja. Tinggal diperkuat aja. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Semangatlah kamu untuk mencari apa yang memberikan manfaat kepada kamu. Semangat untuk mengambil yang manfaat. Kalau kamu tadi itu punya duit, nih ada saudara-saudara kita yang mereka perlu bantuan kita karena ada gunung meletus, karena ada gempa, karena ada banjir. Ihris ala ma yanfa'uk, itu akan berikan manfaat kepada kamu. Artinya menghasilkan pahala bagi kamu yang semangat untuk membantu. Nih yang punya ilmu, banyak orang-orang Islam gak kenal wudu, banyak orang-orang Islam gak kenal sholat. Wah, yang semangat, ayo semangat. Akan memberikan manfaat kepada kamu jika kamu mengajari orang yang gak sholat sampai sholat, orang yang gak benar wudunya sampai sah wudunya, orang yang gak bisa membaca Quran sampai membaca Al-Quran dan ahli membaca Quran. Ihris ala ma yanfa'uk. Alhasil segala sesuatu, jadilah orang yang bersemangat untuk mencari yang memberikan manfaat kepada kamu. Wasta'in billah, dan tetap meminta bantuan kepada Allah. Jangan putus asa, wah saya nggak mungkin bisa, saya nggak mungkin mampu, saya nggak mungkin. Jangan. Tetap berjalan dan minta permohonan kepada Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, jangan kamu jadi orang lemah. Tunjukkan kemampuan kamu.
maka di situ akan datang kemampuan daripada Rabbul Alamin, akan datang bantuan daripada Rabbul Alamin. Nah, jangan kita menjadi orang yang loyo. Orang di luar Islam begitu semangatnya untuk menampilkan dirinya bagaimana menjadi orang yang manfaat. Orang Islam merasa saya enggak mampu. Mampu kenapa enggak? Bergerak. Ketika kamu bergerak, maka di situ akan datang bantuan Allah. Nih, ini karton ini, kertas. Ini kertas atau karton. Ini karton ini. Kalau kita gerakkan, menghasilkan angin. Ada memberikan manfaat. Ini karton digerakkan aja memberikan manfaat. Iman yang Allah berikan kepada kamu, coba kamu gerakan. Kamu gunakan untuk ibadah, kamu gunakan untuk manfaat, maka benar-benar akan menghasilkan hal yang sangat bermanfaat kepada umat. Kita aja nggak mau menggunakannya, kita aja tidak mau melakukannya, kita pendam. Yang semangat untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya, maka kamu akan menjadi orang nafi', nanti di hari kiamat akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa sih kita ini? Kita ini umat Islam, saudara, sudah dikompliti. Nabi itu meninggalkan kita dengan ajaran yang sempurna. Ada air, ada kopi, ada gula. Tinggal apa? Tinggal kamu udep. Nah, tinggal kamu larutkan. Tinggal kamu larutkan, di situ kamu akan merasakan nikmatnya kopi. Udah disediakan, ada Al-Quran, ada hadis, ada salafus soleh, bimbingan-bimbingan mereka, ada semuanya. Tinggal kamu melakukan itu. Bagaimana ajaran Quran, bagaimana ajaran Nabi, bagaimana bimbingan salafus soleh, maka kamu akan bisa merasakan nikmatnya ajaran itu. Tinggal kamu melakukan. Tapi kalau nggak kamu udek, kok rasanya pahit ya? Diudek. Tinggal kamu lakukan. Gimana ya? Ajaran Nabi yang sempurna. Sholat itu gimana ya? Menurut ajaran Nabi, bagaimana bimbingan orang-orang yang soleh melakukan sholat tadi itu? Kamu lakukan bersama-sama, maka kamu akan bisa menikmati sholat. Begitu juga bacaan Al-Quran, begitu juga iktikaf, begitu juga dzikir dan lain-lainnya. Karena itu, tinggal kita yang mengelola. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatin jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Tidak disenangi oleh nafsu. Neraka itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Di tubuh kita ada musuh yang jahat, yaitu nafsu. Nah, di sini kita harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kita kalah dengan nafsu kita. Siang hari kamu puasa, ada makanan yang lezat. Nafsu ngajak, makan, kamu lapar. Di sini kamu harus lebih mengedepankan iman. Loh, Allah melarang aku makan. Aku tinggalkan makanan. Wah, kamu berarti mengalahkan nafsu kamu. Paham nih ya? Di muka kamu ada perempuan yang cantik. Lihat itu, nikmat, kata nafsu. Kamu mengingat, iman kamu mengingatkan, jangan, itu bukan mahram kamu, itu tidak halal bagi kamu. Kamu pejamkan mata kamu mengalahkan nafsu kamu. Tetapi jika kamu menuruti nafsu kamu, maka disitulah jalan ke neraka. Neraka itu diitari oleh kesenangan-kesenangan nafsu. Surga itu diitari dengan yang tidak disenangi oleh nafsu. Tugasnya kamu kalau pingin masuk surga, kalahkan nafsu kamu, sekalipun tidak senang nafsu kamu, tapi untuk kamu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi
wa alihi wa sahbihi wasallam. Kurang berapa menit nih? Kurang 3 menit. Baik. Satu sahabat datang kepada Nabi waktu peperangan Uhud. Nih semangat nih ya, semangat. Satu orang datang kepada Nabi. Dia tanya, "Ara'aita in qultiltu aina ana?" Ya Rasul, bagaimana pendapatmu? Kalau aku mati ini dalam peperangan ini, di mana aku? Kata Nabi, di surga. Ini orang lagi menikmati makan kurma. Surga. Iya. Surga apa? Surga tempat yang paling nikmat, di situ luar biasa itu. Surga ya. Langsung dia taruh kurmanya. Daripada menikmati kurma, lebih enak cepet-cepet aja nikmat masuk surga. Wah, langsung perang, mati. Gugur mati syahid. Ditinggalkan kenikmatan makan kurma untuk menikmati masuk surga. Kira-kira kamu kalau lihat sepak bola, kamu tinggalkan hayya 'alas shalah, cetek, langsung sholat untuk menikmati masuk surga, atau kita nikmati itu sepak bolanya dulu? Iman, saudara. Iman yang membedakan itu semuanya daripada kita semuanya. Wah, kalau kita ceritakan akan panjang lebar. Yang jelas, tugas kita, modal udah Allah kasih iman pada diri kamu, tinggal sekarang kamu memperkuat iman kamu sehingga kamu akan menikmati ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan bubar dari majelis ini ada semangat untuk ibadah dalam diri kita dan ada takut untuk mengerjakan maksiat kepada Allah, dan mudah-mudahan insyaallah kualitas dan mutu iman ibadah kita akan semakin meningkat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bagi yang meninggal dunia, semoga Allah menerima segala amal kebaikannya. Bagi yang sakit, khususnya umi saya yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Bagi yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Al-Fatihah.